Halo sahabat, ketemu lagi di Lo Game Channel. Pada siang hari ini saya ada di Founders Sky Kennel. Founders Sky Kennel. Founders Sky Kennel bersama dengan Ko Okta Ya. dan kakak atau om nih? Om Liv ya. Jadi kita akan ngobrol tentang Rottweiler. Kenapa Rottweiler? Kan anjing tuh banyak kan Ya. gitu loh. Mungkin anjing besar, iya anjing besar ada Doberman, ada apa, maksudnya ada apa dengan Rottweiler sehingga yang dipilih Rottweiler? Secara penampilan dia lebih lebih powerful, lebih gagah gitu kan. Dan juga untuk Rottweiler dia bisa untuk jadi anjing penjaga yang baik, tapi juga tidak terlalu berisik. Spesialnya dari Rottweiler untuk anjing keluarga yang sehari-hari kita lepas di dalam rumah itu nggak pernah ada masalah gitu loh. Artinya anjing ini cukup bersahabat. Orang-orang yang cari Rottweiler ke kita itu kebanyakan selalu pertanyaan pertama, saya ada anak kecil, bagaimana kalau misalnya kita pelihara Rottweiler, amankah gitu kan? Saya selalu bilang anjing Rottweiler aman untuk anjing keluarga, dan itu kita buktikan setelah mereka mengadopsi anjing Rottweiler juga dengan family dia baik. Bahkan dengan anjing jenis lain yang anjing kecil atau anjing jenis lainnya itu mereka mampu beradaptasi dengan baik. Cuman satu kelebihannya Rottweiler kalau menurut saya, dia ada naluri atau insting dia untuk melindungi majikannya. Jadi kita nggak tahu orang yang datang ke rumah kita itu dengan maksud apa. Kita kan nggak tahu. Iya. Ada kalanya anjing itu begitu, Rottweiler itu begitu tamu ini dia diam. Dia merasa kalau orang ini udah mau niat nggak baik sama merugikan majikan, dia udah mulai reaksi. Itu insting ya? Iya. Saya sempat bertanya-tanya dari mana anjing bisa tahu, tapi saya coba search sana dan sini. Mungkin mereka bisa melihat gelagat atau bisa juga melihat mikro ekspresi kayak semacam, kan mungkin kita penciuman kita kan nggak tahu, tapi ketika orang punya niat jahat, mungkin ada kelenjar keringat tertentu yang keluar yang kita nggak bisa cium, anjing itu bisa tahu. Saya sarankan memang Rottweiler itu kalau piara Rottweiler, alangkah baiknya di rumah tetap ada kandang. Iya. Jadi kalau ada tamu, Bisa masuk kandang dulu. Masukin dulu. Iya. Tamunya kalau udah pulang, oke, daripada Masalahnya kan memang anjing kan besar bodinya, Ya. jadi taruhlah dia ngajak main, kalau kita nggak siap, misalnya kayak tiba-tiba ditomplok, orang suka kaget. Kalau kita kan, saya piara anjing ya, jadi udah tahu anjing. Tapi kalau orang yang nggak tahu anjing kan, anjingnya mau nyerang, padahal bukan nyerang sih. ya, Itu mau main. Ya. Karena kemarin mamahnya teman saya juga jatuh karena dikejar anjing. Saya bilang, mana mungkin ibu-ibu bisa lari dari kejaran anjing gitu. Anjing pasti nangkep. Terus begitu jatuh, anjingnya kemana? Anjingnya lari. Puter balik, oh berarti dia nggak ngejar, dia cuma mau nyamperin gitu loh. Ya. Nah, orang ketakutan mau disamperin anjing, seakan mau diserang atau apa, karena kan anjing suka excited gitu. Ya. Jadi Jerman sama Serbia. Kalau Serbia kebanyakan memang dia ini udah gede, agak ya dia kalau 60-40 nggak ada lah, kira-kira 30-70, jadi Iya. terus moncongnya ini tebal. Jadi Yang Serbia ini ya? Serbia. Jadi, kalau Jerman kebanyakan masih ada bentuk segitiga gini, jadi ya moncongnya agak tipis tapi ininya melebar. Itu dari kepala aja atau bisa juga sampai ke struktur Kalau postur? struktur semua hampir sama, cuman yang terakhir ini untuk Serbia dia mengambil jadi big size, jadi dia berat bisa 50-55 Oh, 55 itu. jantan. Untuk jantan Jadi akhirnya seolah-olah yang Serbia itu jadi seolah-olah lebih besar. lebih besar. Karena standarnya aja Standar. di Kalau standar tinggi semua sama, dia mainnya di berat badannya. Mungkin sahabat pada pengen tanya, itu basic harganya berapa sih? Terus apakah ini impor dulunya atau memang udah lokal atau gimana klasifikasinya? Kalau untuk saat ini kennel kami karena memang tujuannya adalah kita bawa tipikal Rottweiler dengan bentuk sedikit ekstrim, tapi juga masih sesuai dengan standar. Jadi kami coba datangkan, dan memang semua indukan yang kami gunakan baik jantan maupun betina itu semua import, karena kita basicnya adalah kita ambil materi indukan maupun pejantan yang memang di luar sana memang sudah terbukti untuk anjing show. Eropa Timur khususnya Serbia, lalu dari Jerman juga ada, tapi juga di daerah-daerah lain juga sebenarnya banyak, seperti Italia, Rusia itu juga ada. Nah, uniknya Rottweiler bisa menyesuaikan diri, mereka bisa adaptasi. Ketika datang Rottweiler
Rottweiler ini di dalam bulunya itu ada bulu kapas, bulu halus-halus. Nah, ketika sampai Indonesia, bulu kapas ini bisa lepas, hilang. Nah, makanya kalau di Indonesia bulunya ya kasar-kasar karena dia sudah menyesuaikan. Ya. Mungkin butuh waktu 1 bulan, 2 bulan. Jadi kita trainingnya juga nggak jadi cuma lepas-lepas, umbar-umbar aja. Kalau untuk harga, saya selalu kembali lagi saya tanya kepada customer saya, anjing ini akan digunakan untuk apa? Kalau untuk show kita untuk anakan 2,5 bulan kita baru lepas. Kalau di kami kita hanya keluarkan anakan di usia 2,5 bulan. Karena apa? Lebih safe karena udah 2 kali vaksin. Iya. Dan itu harganya kalau untuk show kita mulai dari harga 35. Kalau untuk rumahan kita mulai dari harga 15 juta. Apakah anjing one man dog? Ya tidak selalu. Iya. Kalau saya rasa one man dog itu dari Didikan ya? Didikan. Jadi sebenarnya anjing apapun bisa dibikin one man dog kayaknya ya. Kebanyakan anjing yang one man dog itu kalau setahu saya yang nggak di kandang. Jadi dilepas dalam rumah segala macam. Dia akhirnya nganggap satu orang alfanya, akhirnya dia nurut sama itu terus gitu. Jadi anjing itu walaupun anjing jenis apapun bisa menjadi one man dog kalau dia percayanya dan takutnya atau cintanya sama satu doang. Sama yang lainnya dianggap bukan jadi one man dog akhirnya. Karena dia terlalu dekat. Dan bisa juga teritorial. Teritorial bisa jadi. Teritorial. Nah, satu lahiran itu biasa anjing kira-kira berapa sih keluarnya? Rata-rata? Biasanya rata-rata kebanyakan bisa sampai 5 sampai dengan 8 ekor. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa lahir sampai dengan 10-12 ekor. Yang terbanyak pernah ke Okta lihat apaan sampai berapa? Kalau saya seumur-umur cuman 13 ekor. 13 ekor. 13 itu satu lahiran? Iya. Apa nanti dia jadi kecil-kecil banget? Atau memang ya? Tergantung indukannya. Oh, 13 ekor. Ya, taruhlah ya misalnya kembali ke yang tadi 5 sampai 8. Biasanya yang jadi show quality itu berapa persen? Atau biasanya setengah-setengah atau malah cuma pilihan satu doang? Bahkan kalau untuk show kadang-kadang nggak dapat. Nggak keluar, kadang nggak dapat. Padahal induknya juga yang terbaik sama terbaik kadang-kadang gitu ya. Nah, inilah kenapa kita selalu mendatangkan indukan yang terbaik, jantan yang terbaik. Memang untuk mendatangkannya itu tidak murah, mahal. Tapi kita untuk yang jantan bagus, betina bagus, itu pun kita belum tentu dapat anakan bagus. Apalagi kalau kita mendatangkan jantan indukan yang cuma setengah-setengah, gimana kita mau bikin Rottweiler ini bisa berkembang di Indonesia? Jadi memang kan dicari yang karakternya bagus, anatominya bagus. Iya itu. Iya itu susah nemu. Itu sebabnya mahal ya, wajar karena memang susah dapetnya, indukannya juga mahal. Anjing Rottweiler untuk anakan mungkin harganya sekitar mulai dari harga 5.000. Itu usianya juga sudah 1 tahun ya. Nah, cuman kenapa anjing Rottweiler itu sampai Indonesia mahal? Karena biasanya itu melalui pihak ketiga, agen. Nah, itu yang kadang-kadang harganya sedikit mahal. Cuman kalau harga pasarannya di luar negeri untuk anakan 2 bulan, 3 bulan, mereka harga range-nya adalah mulai dari harga 2.000 euro sampai dengan 3.000. Cuman kan kalau datang ke Indonesia ada kos-kos lain seperti untuk biaya kirimnya dengan kargo pesawat, ongkosnya, lalu dari karantina. Dan kita perlu pikirin juga ketika kita mau beli, saya ada websitenya kita beli misalnya gitu ya, tapi kasus ada beberapa pas nyampe ternyata tidak seperti yang diinginkan, proses untuk balikinnya gimana kan udah tidak mungkin bisa. Itu tuh resikonya tinggi sekali. Nah, untuk itu kita kalau beli pun juga tidak semua orang mau mengambil resiko itu. Karena apa? Satu, untuk mengambil Rottweiler dari luar negeri, satu kita harus ada koneksi. Terus yang kedua, karena ini kita sifatnya hanya kepercayaan, dan anjing itu kan ada di luar. Kita nggak lihat fisiknya secara langsung gitu kan. Makanya kita harus benar-benar dengan breeder tersebut kita kenal. Ada relasi yang baik dengan breeder tersebut gitu. Atau mau jemput sekalian ya? Nah, kalau mau jemput sekalian, datang, pilih langsung. Ini bawa langsung kan bisa kan gitu. Karena kalau di sana ya kalau kita tidak kenal ya mungkin secara tampilannya bagus, ya kan. Tapi itu mereka kadang bisa dengan editing atau apa sih. Kalau bagi saya sih enakan datang, pilih yang ini nih, udah gitu, itu lebih enak. Terus misalnya umpama ada apa, layanan purna jual itu penting sekali. Karena kan kayak misalnya ambil dari kennel sini gitu, terus
sampai rumah. Mungkin kita punya masalah, bukan dari sini masalahnya, misalnya kayak di rumah kenapa anjingnya atau apa, bisa telepon-teleponan, bisa dateng kan gitu. Ada referensi, oh obatinnya ke sini ke sana. Tapi kalau kita kayak saya pengalaman saya misalnya beli dari luar tuh setengahnya itu kayak udah putus gitu loh. Iya. Udah nggak ada Selesai. urusan lagi Iya. lah sama dia Mau gitu. jadi seperti apa juga. Kita email sampai kritik juga, dia cuma tinggal baca udah nggak reply Iya. juga bodo amat kan gitu. Mungkin Anda mampu beli, tapi kasih makannya ya nanti toto, wah saya berat kasih makan yang premium kualitas gitu, quality, akhirnya turun-turun tuh sampai akhirnya gimana kira-kira? Kalau saya kembali lagi kepada owner. Kalau memang tujuannya untuk kamu ingin dapatkan anjing Rottweiler yang dengan yang hasil maksimal, tentunya secara asupan gizi dan segala macam kita harus kasih yang bagus, maksimal. Itu kadang ini cuman kalsium nggak terlalu penting, padahal kalsium tersebut juga faktor penting juga untuk pertumbuhan anjing. Tetap pakan utamanya dog food. Dog food ya, dog food Nah, itu udah nasinya lah. ya, Udah. kayak pola rawat kita sehari-hari, 1 jam makan. Jam makan kita biasanya anjing mulai keluar makan itu jam 8 pagi. Lalu kita beri makan lagi sekitar jam 4 atau jam 5. Kadang-kadang jam 10 malam kita siapkan daging sapi. Bisa daging sapi fresh atau dimasak juga Rebus. nggak masalah. Masak jangan pakai garam dan minyak ya. Nggak boleh ada Nggak rasa. boleh. Iya kan, Nggak boleh khawatirnya kan gini orang masak sop terus ada ini kasih gitu loh. Takutnya Enggak. nanti jadi terbiasa karena Gurih. ya Bulunya juga bulunya bermasalah. Jadi jangan garam, jangan minyak, jangan pedas. Kalau bisa makanan orang jangan dikasih ke anjing lah kalau bisa gitu. Tapi kalau memang terpaksa ya terserah aja. Tapi untuk anjing yang bagus ya jangan kena garam, Iya. sambal, minyak gitu-gitu. Adalah yang kadang-kadang merasa, oh kalau daging sapi saya aja makannya sapi, masa anjing saya Ya. makannya sapi? Ya ayam boleh, leher ayam, kepala ayam boleh. Tapi Terus kalau kepala ayam ambil lancip-lancipnya, nah, parunya. ada paru, Ah. di bagian bawah itu ada 2, Kanan kiri. Iya. tulang kiri yang agak tulang Ya kayak gitu ya. Tajam. enggak yang panjang begini. Ah. Ini ambil dulu, ini yang nggak bisa dicerna karena menyangkut. Udah. Itu direbus aja atau kasih mentahan aja? Rebus Kalau aja. saya sih kalau ada yang suka mentah, cuman kalau bagi saya Takutnya ada apalagi bakteri ya. ayam banyak pakai Iya, obat-obatan ya. Kecuali kalau kita motong sendiri, saya ayam motong sendiri. Jadi beli ayamnya hidup, saya potong sendiri, kasihin. Ya, jadi kalau sahabat ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang kennel Founder Sky, bisa hubunginnya kemana nanti? Kita ada Instagram, Instagram, Founder Sky Kennel. Founder Sky Kennel. Ya, kalau untuk membeli Rottweiler, saya lebih suka datang langsung. Iya, bisa diskusi, ngobrol, Ya, milih bisa lah. Diskusi dan kita juga yang terpenting kita bisa arahkan anjing, anakan customer kita udah di mana-mana, termasuk Papua. Itu juga Papua juga kadang difungsikan untuk jaga lahan, jaga gudang, itu kita nggak ada masalah. Nanti sahabat kalau misalnya mau hubungin tadi sudah dikasih tahu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sahabat udah nonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Salam.